Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita memasuki bab yang baru, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah. Nah, kita masuk pada bab 3 ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang wajib disembah. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Allah memiliki begitu banyak nama, dan nama-nama itu semuanya indah. Nah, dengan indahnya nama-nama Allah, maka disebut dengan sebutan Al-Asma'u Al-Husna atau Asma'ul Husna. Ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Asma'ul Husna itu artinya adalah nama-nama yang indah bagi Allah. Jadi Allah itu memiliki kebesaran dan keagungan yang luar biasa. Jadi sudah pantas Allah memiliki nama-nama lain. Nah, Asma'ul Husna ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi saking sempurnanya Allah, maka dia Allah maksudnya di sini adalah diberi nama yang sangat banyak, yaitu Asma'ul Husna yang jumlahnya ada 99. Nah, di dalam Al-Quran penyebutan Asma'ul Husna itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Ayat 180 kamu bisa lihat di bukumu. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, yang artinya, dan Allah memiliki Asma'ul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut Asma'ul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu ya. Nah, dari 99 nama-nama Allah itu hendaknya kita baca dan kita lafalkan dalam zikir dan doa. Jadi sebelum berdoa, gunakan Asma'ul Husna. Umpamanya kamu ingin memohon ampun kepada Allah, ya Allah ya Ghaffar. Nah, seperti itu. Kamu ingin meminta rizki yang banyak pada Allah, ya Allah ya Razzaq. Kamu ingin meminta kasih sayang Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu ya. Jadi dalam berdoa, berzikir, dianjurkan untuk melafalkan Asma'ul Husna. Syukur dari 99 itu kamu hafal. Selanjutnya ini ada hadis yang dari Al-Bukhari yang menerangkan bahwa barang siapa yang hafal Asma'ul Husna, maka ia akan masuk surga. Tentunya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau tidak sholat hanya menghafalkan Asma'ul Husna, ya nggak mungkin ya. Jadi tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seperti sholat, zakat, puasa, dan ditambah yang lainnya. Nah, ditambah kamu hafal ya. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah.
Ya, ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina 99 isman, nama. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa menghafalkan, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya, itu hadisnya ada. Silahkan kita berlomba-lomba menghafalkan Asmaul Husna, ya. Terus jangan hanya hafal dok, tapi dilaksanakan dalam atau sering kita lafalkan pada saat kita berdoa. Dari 99 Asmaul Husna, kali ini kita hanya belajar 4. Kemarin di kelas 1 kita belajar, di kelas 2 kita belajar, kelas 3 belajar, 4 belajar, 5 belajar, sampai kelas 6 itu sudah banyak, sudah hampir 30, ya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, dan lain sebagainya. Sekarang ditambah 4. Nah, apa itu? Ya, yang pertama, ini Bu Guru lupa tadi hadisnya tidak ya. Dari keempat, dari 99 kita belajar 4, ya. Yang pertama As-Somad. Ini mengetiknya tadi karena spasinya ke bawah, jadi dalnya itu lepas dari mim, jadi harusnya digandeng, itu tidak, ya. As-Somad artinya yang maha dibutuhkan, atau dalam kata lain, Allah tempat kita meminta. Allah itu sangat dibutuhkan oleh makhluknya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha Kuasa, Allah yang menguasai segalanya. Maka kita harus bersandar kepada Allah. Kita bagaimanapun susahnya, sedihnya, hendaklah meminta kepada Allah agar permintaan kita dikabulkan Allah pakai waktu-waktu yang tepat atau waktu-waktu yang makbul untuk berdoa. Contohnya apa? Sepertiga malam. Di saat orang sedang terlelap tidur enak-enaknya, kita bangun, kita mendekatkan diri pada Allah, kita curhat kepada Allah. Katakan semua apa yang menjadi kegundahan kita, kegalauan kita. Insya Allah akan memudahkan kita karena Allah maha dibutuhkan. Sebaliknya, kita tidak boleh meminta kepada yang lain, hukumnya haram karena itu adalah syirik. Nanti kita menjadi orang musyrik. Contoh, kamu kepingin pinter kok ke dukun, atau kamu ingin keselamatan kok ke Nyai Roro Kidul. Nah, itu yang disebut syirik, ya. Itu tidak boleh. Allah lah yang tempat kita untuk meminta, bergantung. Nah, maka dari itu Allah disebut atau nama lainnya adalah As-Somad. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita aplikasikan, setelah kita mengetahui Allah yang begitu murahnya, maha dibutuhkan oleh makhluknya, dan selalu mengabulkan apa yang diminta umatnya, hambanya, kita juga harus mengaplikasikan sifat Allah ini yang namanya As-Somad, maha dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita sedang sedih, kita sedang susah, mintalah, mohonlah kepada Allah. Nah, kita meneladani sifat As-Somad. Ketika kita merasa mampu, kita tolong orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Tidak hanya dengan harta, dengan tenaga bisa, dengan ilmu bisa, dengan pikiran juga bisa. Contoh kecil, kamu bantu orang tuamu. Ketika kamu lihat ibu sedang sibuk di dapur, adikmu nangis, rumahmu berantakan, kamu membantu. Nah, berarti kamu sedang mengaplikasikan sifat As-Somad atau nama Allah yang As-Somad itu dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, itu seperti itu cara kita mengaplikasikannya. Selanjutnya adalah al-muqtadir. Al-muqtadir artinya apa? Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Kekuasaan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Contoh, Allah sudah bisa membuat gunung-gunung diletakkan di atas bumi, ya, diletakkan di situ, tidak pernah pindah sejak diciptakan, tidak bergeser. Padahal yang namanya bumi itu berputar-putar setiap hari, berrotasi dan berevolusi. Itu tandanya Allah itu kuasa. Beda dengan kita. Kita membuat sesuatu, umpamanya buatlah komedi putar, kamu senang naik itu, tapi ketika diputar dengan cepat bisa orang yang sedang menaiki komedi putar jatuh, terlempar, atau orang yang setelah selesai dari komedi putar muntah-muntah karena pusing. Nah, itu seperti itu. Tapi Allah menciptakan bumi, kita hidup di atas bumi, kita diputar-putar setiap hari. Ada yang muntah-muntah, ada yang terlempar jatuh dari bumi? Tidak ada, karena Allah juga menciptakan gaya gravitasi bumi. Itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, ya. Terus di antara makhluk Allah, manusialah yang diberi kesempurnaan. Manusia di dalam surat At-Tin itu ahsani taqwim, memiliki sebaik-baik bentuk, karena manusia itu diberi akal pikiran, makhluk lainnya tidak, ya. Nah, itulah sebabnya Allah memiliki nama Al-Muqtadir, Maha Kuasa atau Maha Menentukan, ya. Jadi yang menentukan semua adalah Allah. Takdir kita ditentukan oleh Allah. Baik dan buruk itu semua adalah kekuasaan Allah. Namun semua yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya, cuma kita tidak tahu. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Bu Guru sudah mengatakan manusia itu makhluk yang ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan kesempurnaan yang dimiliki. Bersyukur dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Semua larangannya ditinggalkan. Itu seperti itu. Al-Muqtadir. Nah, selain itu kita juga berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau beramal soleh. Karena apa? Karena dengan kekuasaan Allah, dengan ketentuan Allah, bisa saja hari ini kita diambil nyawanya, sedangkan kita tidak punya bekal untuk menghadap Allah. Maka dari itu berlomba-lomba untuk mencari amal yang baik. Dan semua semua takdir yang diberikan Allah kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ketika kita umpamanya mau pergi piknik kok ternyata hujan deras, orang tua mengatakan tidak jadi hujan deras, itu mesti ada hikmah di balik itu. Oh, ternyata tempat yang akan kita tuju banjir. Nah, itu kita tidak tahu seperti itu. Maka kita ketika apa yang ingin kita lakukan kok ternyata gagal, kita harus berhusnudzon kepada Allah, karena Allah itu Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Nah, itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat Al-Muqtadir. Selanjutnya adalah sifat Al-Muqaddim. Apa Al-Muqaddim itu? Ya, Maha mendahulukan. Allah itu ada sebelum makhluknya. Sebagai perumpamaan seperti ini.
ibumu pandai membuat roti, roti ulang tahun contohnya. Roti itu ada sebelum ibumu atau sesudah ibumu ada? Sesudah ibu kan? Bukan rotinya dulu baru ada manusianya, ibunya dulu. E, bukan roti dulu baru ibu. Tidak seperti itu kan? Ibu dulu baru sudah ada baru bikin roti. Kayu, tukang kayu dengan meja kursi duluan mana? Ya dengan duluan tukang kayunya. Kenapa? Tukang kayu yang membuat meja kursi. Kalau tukang kayunya nggak ada meja kursi. Begitu juga dengan Allah. Allah dengan makhluknya lebih dulu Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi itu tidak mungkin ada kalau Allahnya tidak ada lebih dahulu. Ya, jadi yang menciptakan semua itu adalah Allah. Allah Maha dahulu. Sebelum Allah menciptakan benda-benda itu atau makhluk-makhluk yang lain, Allah sudah ada dengan lebih dahulu. Maka dari situ Allah disebut Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Nah, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan? Ya, contohnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Contohnya apa? Contohnya ketika kamu sudah berencana jauh-jauh hari akan piknik, ternyata hari itu juga ada tetanggamu yang meninggal atau ya meninggal. Nah, di situ kamu sebagai tetangganya tentu membantu dulu pikniknya nanti setelah sudah selesai penguburan atau ditunda lain waktu. Itu contoh seperti itu, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh yang lain adalah mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, baik dan buruk itu harus kita syukuri, karena semua yang diciptakan Allah atau ditentukan Allah itu akan ada hikmahnya. Terus contoh yang lain apa? Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jika ada pekerjaan, tugas bisa diselesaikan hari ini, selesaikan. Jangan itu, besok aja lah. Nah, apalagi yang namanya belajar. Sekali kamu lengah, kamu tinggalkan waktu satu hari itu tidak akan bisa kembali. Ya, kita tidak tahu besok kita sakit atau kita besok ada gangguan apa. Kalau sekarang kita bisa, kita kerjakan sekarang. Jangan ditunda besok. Ketika kamu besok aja lah ngerjain, ternyata kamu sakit nggak bisa mengerjakan, yang rugi siapa? Nah, begitu kan? Ya, jangan menunda-nunda pekerjaan karena kamu seorang pelajar, khususnya dalam bidang pelajaran. Terus bisa juga mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan sia-siakan waktumu yang ada, digunakan hanya untuk bermain-main dan bersenda gurau, tapi gunakan bermanfaat. Karena ini adalah waktumu belajar, maka gunakan untuk belajar, banyak-banyak mencari ilmu dari mana saja. Jangan sia-siakan. HP-mu bagus, HP-mu canggih, gunakan untuk pembelajaran, jangan untuk bermain ya. Bermain boleh, tapi jangan dihabiskan waktunya untuk bermain. Yang selanjutnya adalah Al-Baqi. Al-Baqi itu adalah Allah Maha Kekal. Nah, ketika semua yang diciptakan Allah nanti akan hancur, Allah itu tidak akan hancur ya. Ketika Allah menciptakan siang, nanti siang lama-lama hilang, tinggal sore lalu malam jadi gelap. Kamu waktu kecil dilahirkan lemah, tidak bisa apa-apa.
Kemudian Allah memberi kekuatan kepada kamu, mulai bisa berdiri, berlari, berjalan, akhirnya bisa melakukan aktivitas, gagah, bekerja dan lain sebagainya. Lalu Allah memberikan kamu kekuatan yang diberikan Allah kepada kamu dicabut, kamu jadi lemah lagi, jadi tua, sebentar-bentar sakit masuk angin, kemudian terbaring sakit, lemah lagi seperti bayi. Itu manusia. Itu bukti bahwa makhluk itu adalah fana, rusak, ya. Meja, kursi, mejanya dari kayu jati, kayunya tua, ini bisa tahan bertahun-tahun, katanya tahan bertahun-tahun, ya. Nah, ternyata Allah mau berkehendak lain. Pada saat itu terjadi gempa. Rumah itu yang memiliki meja kursi bagus sekali, katanya bisa bertahun-tahun, ternyata ambruk, menimpa meja kursi itu, rusak. Yang tadinya bertahun-tahun ternyata nggak bisa bertahun-tahun, ya. Itu seperti itu. Nah, tapi Allah maha kekal. Nah, kita tidak tahu kapan kita akan diambil, kapan kita akan sakit, kapan kita itu akan mengalami hal-hal kita tidak tahu. Maka dari itu kita aplikasikan sifat al-baqi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Berhati-hati dalam berkata ataupun berbuat atau bertindak, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Usahakan kamu berbuat baik, berkatanya baik, perbuatannya baik. Jangan kamu malah berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik. Terus apalagi? Ya, kita jaga tubuh kita agar tetap sehat dengan makan bergizi, dengan istirahat cukup, dengan menjaga kesehatan. Umpamanya sudah lelah istirahat, lagi merasa nggak enak ya ke dokter, itu seperti itu. Apalagi ini di musim corona, ya. Di musim corona kita semua bukan hanya jaga kesehatan tapi juga berdoa, meminta perlindungan Allah agar tidak diberi sakit ini, ya. Terus memanfaatkan waktu yang kita punya. Karena ini corona, kita banyak di rumah, manfaatkan waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang berguna. Selain belajar, bantu kedua orang tua, atau mungkin kamu juga bisa menyalurkan hobi kamu. Yang hobi nyanyi, ya silahkan latihan nyanyi. Yang hobi menggambar, ya latihan menggambar. Yang hobi umpamanya olahraga, ya olahraga di rumah. Ya, walau sendiri tidak apa-apa. Waktu yang kamu punya itu kamu gunakan untuk hal-hal yang baik. Mungkin karena waktunya banyak, kamu mulai menghafalkan Al-Quran. Siapa tahu dengan ridha Allah kamu menjadi hafiz. Nah, itu jangan gunakan waktunya hanya untuk main-main, karena kita tidak tahu kita itu tidak akan hidup kekal, kita akan menghadap Allah. Ya, di akhirat kelak yang kita akan hidup kekal. Maka dari itu, mari berlomba-lomba untuk berbuat baik. Demikian anak-anak, pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Jika kamu belum paham, putar video ini kembali, putar kembali sampai kamu paham, ya. 4 sifat atau Asmaul Husna Allah ini mari kita gunakan untuk berdoa atau zikir, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita teladani sifat-sifat Allah ini. Akhirnya apabila dalam pembelajaran ini banyak kata-kata Bu Guru yang keliru, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.